Yang lihat pemerintah Ada lagi apa? rame nih bakal melakukan redenominasi. Apa itu teh? Apa itu? Jadi dia bakal mengurangi 3 angka 0 di belakangnya. Oh Kayak iya. misalnya ini 100.000. Mhm. Pas masa transisi gambarnya masih sama tapi jadi angka 100, Iya. 03-nya hilang. Nah, setelah transisi bakal jadi kayak gini, mata uangnya sepenuhnya baru. Mmm. Nah, dampak positifnya apa? Yang pertama adalah mempermudah akuntansi dan transaksi. Bayangin dulu kalau kita mau beli apapun ini angkanya gede-gede. Mhm. Nah, sekarang jadi sederhana, jadi 57,5, 125, 1,5. Ini lebih sederhana dan kompleksitas hitungannya jadi berkurang 10 pangkat 3. Ini jadi apa lagi? Yang kedua positifnya meningkatkan citra rupiah. Bayangin sekarang 1 USD itu kan 6.600-an. Iya. Nah, sekarang kalau udah setelah pembentukan kebijakan ini jadi 16,6. Kita bisa bandingin dengan negara-negara lain kayak Rusia 88,7, India 83,7, Swedia 9,9. Nah, di sini apa? Jadi kita mirip-mirip nih mata uangnya. Ini bakal menciptakan perspektif psikologis, oh bahwa mata uang kita kuat nih, mirip-mirip dengan negara lain. Bayangin kalau dulu Iya. 16.600, Aneh sangat banget. jauh sekali. Nah, kalau kita lihat negara yang berhasil itu ada pertama Turki tahun 2005, dia menggunakan sejuta jadi satu. Kemudian Korea Selatan dari 10-an jadi satu. 2007 juga ini 10.000 jadi satu Ghana. Nah, ini terjadi kenapa? Karena inflasinya terkendali dan kepercayaan masyarakat masih tinggi nih terhadap pemerintahnya. Iya. Jadi ini bisa berhasil kalau inflasinya kurang dari 10% dan stabil nih minimal 2 tahun. Kepercayaan publiknya masih tinggi, masa transisinya cukup panjang. Dampak negatifnya sekarang apa? Yang pertama adalah ada resiko inflasi. Harga lama kan dulu misalnya 1.500-an nih, harga baru sekarang jadi 1,5. Nah, ini penjual pasti bakal ngebulatin biar gampang. Oh, jadi 2 aja. Nah, jadi di sini udah ada muncul inflasi 33,3%. Padahal misalkan ekonomi lagi baik-baik aja. Iya. Jadi ini adalah inflasi artifisial nih. Oh. Artinya di sini bakal apa? Menurunkan konsumsi, kemudian menurunkan investasi. Jadi artinya bakal menurunkan ke PDB negara juga. Kemudian negatifnya adalah biaya informasinya yang cukup tinggi karena kita kan harus mencetak uang baru 2 Iya. kali lagi. Pas masa transisi, pas setelah masa transisi mencetak uangnya. Dan belum juga kita harus memperbarui sistem kita kayak misal kasir, ATM, software akuntansi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat negara yang gagal apa aja? Pertama ada Zimbabwe nih. Hmm. Dia Oh. mengubah dari 1 triliun sampai 1. Ini waktu itu dilakukan ketika inflasinya lagi gede banget, lagi hiperinflasi 10 juta %. Oh. Jadi ini kehilangan kepercayaan Gede total banget. nih pada mata uang. Hmm. Makanya mata uang Zimbabwe udah dipakai lagi ya Iya. sekarang. Kemudian ada Venezuela dari 100.000 jadi 1. Ini juga dilakukan ketika inflasi negara masih tinggi, 1000%. Dan pemerintah malah cetak uang untuk menutup defisit. Kemudian ada Brazil juga nih, 6 kali redenominasinya dan inflasinya lagi 1000%. Baru berhasil ketika tahun 94. Jadi ini bakal gagal kalau inflasinya lagi tinggi dan ketika defisit malah cetak uang. Jadi kepercayaan publiknya malah turun. Nah, kalau kita lihat Indonesia, masih Indonesia itu masih kecil, masih 1 sampai 2,8%. Ini masih di bawah 10%. Iya. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga masih cukup bagus, 5 sampai 5,2. Dan kepercayaan publik dari data Pakurbaya ini juga lumayan tinggi. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah ini stabilitas politik karena pemerintahannya masih baru dan literasi keuangan masyarakat masih sedang.